I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya atas nama Tifla Saskia Nur Afni dengan NIM 20210101040025. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah YAIN Kendari semester 4 kelas A. Baiklah, di sini saya akan menuntaskan tugas saya dengan muatan mata kuliah pembelajaran IPS. Oke, saya akan menjelaskan 4 teori belajar. Yang pertama, ada teori belajar behavioristik dari Ivan Pavlov. Yang kedua, teori belajar Skinner. Yang ketiga, ada teori belajar E.L. Thorndike. Dan yang keempat, ada teori belajar konstruktivisme. Mari kita simak penjelasan sebagai berikut. Baiklah, yang pertama ada teori belajar menurut Ivan Pavlov, yakni teori belajar behavioristik. Teori ini merupakan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui stimulus dari lingkungan atau pembiasaan untuk menunjang respon pada diri setiap manusia. Baiklah, teori belajar selanjutnya yakni teori belajar Skinner. Teori ini yang didasari oleh gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku setiap individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau biasa dikatakan stimulus dari lingkungan. Misalnya atau sebagai contoh, kita ambil seorang guru yang telah selesai menjelaskan pelajaran atau materi, kemudian guru tersebut meminta kepada siswanya untuk mengajukan pertanyaan dari materi yang telah dijelaskan oleh gurunya. Jika siswanya ingin bertanya, guru akan memberikan reward berupa pujian atau apresiasi berupa hadiah. Selanjutnya, teori belajar menurut E.L. Thorndike. Menurut E.L. Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti perasaan, pikiran, ataupun hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Thorndike juga mengungkapkan bahwa dalam teorinya setiap tingkah laku makhluk hidup adalah sebuah stimulus dan respon. Contoh dari teori belajar E.L. Thorndike adalah ketika seekor kucing disimpan dalam kandang sedangkan kucing tersebut dalam keadaan lapar, yang mana kandang dari kucing tersebut ada celah untuk melihat makanan di luar kandangnya. Tetapi seekor kucing tersebut ketika ingin mengambil makanan di luar kandang, si kucing itu harus menyentuh salah satu dari jeruji yang ada di dalam kandang agar kandangnya tersebut dapat terbuka dan kucing tersebut dapat mengambil makanan yang ada di luar kandangnya. Teori belajar selanjutnya yakni teori belajar konstruktivisme, di mana konstruktivisme memandang bahwa belajar adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan siswa tersebut atau siswa itu sendiri pada kebutuhan dan minatnya. Contohnya yang biasa dilakukan atau diterapkan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar yakni pembelajaran berbasis masalah. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai 4 teori belajar dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.